Shalom saudaraku. Saudaraku, hari ini kita akan sharing tentang Kristen merpati. Ya, sharing saja. Karena mungkin ini penting mengingatkan kita, saudara ya. Ya. Bukan satu kebetulan, saudaraku, kalau merpati ini selalu muncul di Alkitab, betul? Ya, waktu zaman Nuh. Waktu semua orang, Tuhan sudah ingatkan, betul? Bahwa karena orang sedang mabuk-mabuk, pesta pora, seks bebas, segala macamnya. Tuhan tuh nggak mau hancurkan kita sebetulnya, betul? Tuhan tuh ingin mengasihi kita. Tapi seringkali kita yang nggak mau respon, betul? Sehingga Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Sudah tahu berapa lama bikin bahtera itu? Hah? Nggak bikin bahteranya. 120 tahun bikin bahteranya. Berarti Tuhan kasih waktu 120 tahun untuk orang bertobat, betul? Sambil dia bikin terus Nuh tuh ingatkan. Sebentar lagi Tuhan akan habiskan. Kalian jangan hidup dalam dosa, tapi mereka asik saja, ya. Nah, itu sebabnya Tuhan itu panjang sabar. Kalau nanti lihat di Kejadian 8 ya, ayat 8 sampai 12. Akhirnya singkat cerita waktu Tuhan habis, betul? Sehingga air bah itu datang. Dan semua orang benar-benar, ya, Tuhan mengasihi. Tapi waktu Tuhan tuh terbatas juga untuk kita. Sehingga akhirnya semua mati. Nah, di situ kita belajar bahwa ketika air sudah mulai surut, Nabi Nuh pengen lihat ada kehidupan nggak di luar, betul? Lalu diutuslah burung gagak yang pertama. Ya, burung gagak dilepas, dia lihat sudah kering, tapi dia tidak membawa satu berita kehidupan. Nggak ada good news yang dibawa oleh si burung gagak. Tapi burung merpati pertama dilepas memang belum kering, kedua memang belum kering, ketiga sudah kering, dia datang membawa sehelai daun zaitun. Daun zaitun ini bicara simbol peace, kedamaian, ada simbol kehidupan. Ya, ada kehidupan baru sana. Good news datang dari merpati. Maka merpati ini istimewa. Waktu Yesus dibaptis, ya, tidak ada burung lain yang ditonjolkan, burung merpati lagi kembali ya. Itu simbol apa? Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau sharing. Saudaraku, waktu saudara bertobat, saudara terima Roh Kudus nggak sih? Terima kan? Ya, saya percaya kok. Saya ini percaya semua denominasi, entah karismatik, Protestan, Katolik, ketika dia sungguh bertobat, pasti terima Roh Kudus. Pasti. Ya, tapi apakah cukup hanya sekali saja kita terima Roh Kudus, terus kita boleh hidup seenak-enaknya? Saya nggak yakin itu. Kalau saudara mau belajar Alkitab, saudara lihat. Waktu murid Yesus lahir baru. Nah, saya mau tanya. Saudara tahu kapan murid Yesus lahir baru? Hah? Pentakos. Oke. Ada lagi? Itu hampir benar. Tapi sebelum Pentakos ada satu peristiwa. Ya, apa itu? Sebelum Pentakos ada satu peristiwa. Coba buka Yohanes 20 ayat 22. Murid Yesus itu sebenarnya lahir baru di sini, saudara. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu lahir baru. Ya, jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, Roh Kudus ambil alih, dihembuskan Roh Kudus itu, maka mereka lahir baru. Nah, begitu lahir baru sama dengan kita. Waktu engkau bertobat, engkau lahir baru, sungguhnya engkau terima Roh Kudus. Sebetulnya engkau powerful. Engkau tidak seorang diri, saudaraku. Tapi itu kadang-kadang tidak cukup. Tadi yang kedua, Pentakos. Coba tampilkan lagi ya. Saya sharing ini dulu ya. Kita tampilkan di mana tuh Pentakos. Kisah Rasul, betul? Kisah Rasul 2, ayat 2 sampai 4. Nah, ini saya pernah alami juga, saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, saudara.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sudah terima Roh Kudus, lahir baru. Tapi waktu Pentakos, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan kemana-mana, tunggu Yerusalem, betul? Nanti Roh Kudus akan turun atas kamu dan beritakan Injil. Lalu Roh Kudus turun. Mereka penuh roh lagi. Pertanyaan saya, kan sudah lahir baru? Sudah terima Roh Kudus. Kenapa masih ada Roh Kudus yang turun seperti lidah-lidah api? Nah, itu namanya baptisan Roh Kudus. Sama dengan saya. Ya, saya pernah dibaptis Roh Kudus. Waktu itu saya kepenuhan roh. Waktu saya bertobat sungguh-sungguh itu, ternyata ada roh yang masih jahat di sini yang harus dikeluarkan. Saya dibaptis, sehingga waktu itu saya ngamuk seperti macan, ya. Dan saya tuh sadar, tapi saya tidak bisa kendalikan diri saya. Kenapa? Karena roh Tuhan sedang menguras semua roh-roh yang jahat yang selama ini ada di saya. Dari mana datangnya? Karena dari kecil saya minum air hu. Ya, kalau papa saya suka panggil dukun, dukunnya potong lidah pakai kertas kuning, terus dibakar, nah airnya saya minum. Papa saya sering ke dukun, pulang bawa jimat, taruh di rumah. Itu setiap malam ada aja gangguan. Ya, itu saya alami. Bahkan saya pernah kemasukan roh jahat waktu saya kecil, saya ingat. Saya tuh nggak butuh uang, saya anak kecil kok. Nah, ada orang, nalo, tahu ya nalo? Nah, dulu di Jambi ini ceritanya ya, ada mak-mak, usahanya tuh jual nalo. Jadi dia ke toko papa saya tuh toko emas. Dia nawarin nalo. Uang hasil nalo itu dia taruh di sapu tangan zaman dulu ya, mama. Ditaruh, dia lupa. Nah, saya kemasukan roh jahat. Saya sadar, saudara. Ada roh jahat, suruh saya ambil uang itu. Nah, saya nggak bisa kendalikan, karena saya belum terima Tuhan. Saya ambil uang itu. Saya masih kecil, mungkin 7 tahun gitu. Untuk apa? Saya nggak butuh uang, tapi saya nakal, karena dipenuhi roh. Saya ambil uang itu. Saya umpetin. Itu si Encim itu nangis. Dia akan bandar. Uangnya habis, saya umpetin. Nah, tapi Tuhan baik. Sehingga akhirnya saya digerakkan, saya pulangin lagi. Dari situ saya tahu, saya ini penuh roh jahat. Tapi saya bersyukur, bukan hanya waktu saya lahir baru, waktu saya masuk sekolah orang Kristen, saya punya teman belajar yang sangat rohani, dia membawa saya bertobat, sehingga saya terima Roh Kudus, tapi saya alami yang kedua ini, saya dibaptis Roh Kudus. Oke? Jadi sudah 2 kali murid Yesus ya. Lahir baru karena Tuhan Yesus sembuhin. Yang kedua ini baptisan Roh Kudus. Kita perlu baptisan Roh Kudus. Nah, itu aja masih nggak cukup. Sudah lihat ya, murid Yesus dipenuhi roh lagi. Di mana? Nah, ini kita perlu belajar dulu sebelum kita bicara yang lain ya. Yuk kita lihat Kisah Rasul 4. Ya, ketika Petrus dan Yohanes sedang menghadapi tekanan dari imam besar Hanas dan Kayafas, Kisah Rasul 4 ayat 8 berkata, maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Penuh roh kudus lagi. Ya, lahir baru penuh roh kudus. Pentakos penuh roh kudus. Ketika dalam tekanan masih perlu penuh roh kudus. Jadi nggak cukup, oh saya udah lahir baru, saya penuh roh kudus, saya kebal, saya masuk naik klub nggak apa-apa. Siapa yang bilang? Sudah hati-hati ya. Saya kasih contoh lagi. Sudah begitu masih perlu penuh roh kudus. Kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 31. Ini mereka sedang dalam tekanan, ketakutan lagi, perlu lagi dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita lihat, sudah lahir baru penuh Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus. Ketika mereka tertekan, takut secara manusia, Tuhan fill lagi dengan Holy Spirit, betul? Isi lagi. Nah, sama dengan kita. Saudara jangan pikir saudara udah lahir baru kebal gitu. Ya, saudara jangan pikir itu. Saudara perlu diisi lagi Roh Kudus. Perlu diisi. Kenapa? Bisa bocor. Orang bisa lemah. Betul ya? Contoh, berapa banyak hari ini? Contoh yang paling baru lah. Philadelphia. Tahu ya? Nah, itu orang Kristen bukan saya tanya. Orang Kristen. Orang Kristen loh. Yang meninggal ibunya orang Kristen loh. Ya. Tapi kalau di gereja kan nyanyi
penuh perasaan. Ya, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, penuh perasaan. Nyanyi dengan penuh perasaan. Keluar dari gereja, bunuh orang juga dengan penuh perasaan. Ditusuk lehernya sana sini. Mati orangnya. Itu orang Kristen. Jadi nggak jaminan kita sudah lahir baru tuh kita jadi orang baik. Saudara makanya perlu ke gereja. Supaya diisi. Supaya saudara tuh ada yang protek. Supaya saudara itu jangan sampai jatuh lagi. Itu perlunya kita gereja. Ya, makanya saya mau kasih tahu banyak hari ini ada dua karakter. Karakter merpati sama karakter burung dara. Saudara tahu nggak bedanya burung dara sama merpati? Bahasa Inggrisnya jelas. Merpati itu dove, burung dara itu pigeon. Pigeon itu tiruannya merpati. Sama kambing sama domba. Tuhan itu bicara domba, setan kambing. Jadi kalau setan itu selalu simbolnya kepala kambing. Sama-sama mengembek, itu ngembek juga. Ya, tapi dia meniru. Nah, hati-hati kalau Kristen Kristen burung dara, Kristen palsu. Ya, kalau dia memberitakan satu firman yang bertentangan dengan Alkitab, pasti itu palsu. Kalau orang masih suka merancangkan yang jahat walaupun dia Kristen, sorry to say, bukan Kristen merpati, tapi sedang menyamar. Kalau di gereja suka ngamuk-ngamuk, bikin gereja kacau, sorry to say. Bu Feni, sorry to say ya. Kadang-kadang kita tuh berteman, kita sayang sama orang begitu. Tapi jangan sampai kita kebawa. Justru kita yang harus bawa dia. Kita harus ngadu kuat. Betul? Kita sayang sama orang berdosa. Tuhan sayang sama orang berdosa. Tapi ada set the limit. Ya, kalau ibarat rumah gini. Ada teman yang hanya cukup ngobrol di halaman aja. You don't need to masuk ke dalam. Kenapa? Karena saya baru kenal kamu. Betul? Karena kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kamu orang baik, kamu anak gereja. Tapi kalau kamu berteman terus sama orang yang buruk dan baru kenal, kamu langsung bilang, oke, masuk ke rumah saya. Masuk ke kamar saya lagi. Itu kan hanya untuk satu orang, pasangan hidupmu. Kalau saudara bawa ke situ, hidupmu hancur. Dalam hidup ini, kita harus bikin, set the limit. Ya, keep the distance. Bahwa, kalau orang yang berbahaya, ya kita ngobrol di pagar aja ya. Say hello, udah, jangan masuk. Tapi kalau orang yang bisa membangun imanmu, yang selalu tadi kayak lagu, ingatkan saudara kepada Tuhan. Yang kalau kalian lagi susah, dia tetap nemenin. Ya kan? Dia tetap menghibur. Nah itu teman, oke lah. Masuk ke ruang tamu. Kita bisa diskusi lama. Besi menajamkan besi. Saling menguatkan. Itu baru good friend. Itu dia Kristen merpati kalau saya bilang. Bukan hanya datang kalau lagi ada butuh. Ya kalau nggak goodbye. Kalau ada butuh muncul lagi. Nah, itu Kristen burung dara. Ya, di sini ada, enggak ada, amin. Tutup utara banyak. Nah, saya mau sampaikan bahwa jemaat di Korintus itu seperti itu. Ibadahnya rajin, semuanya bagus, tapi karakternya jelek. Mereka bertengkar, betul? Ada yang bilang, aku golongan Paulus, aku golongan ini, aku golongan ini. Mereka bertengkar. Dan waktu mereka perjamuan kudus, mereka liar, saudara. Mereka makan sebanyaknya, mereka nggak mikir orang nggak kebagian. Maka dicelah oleh Tuhan. Ya, nah karakter yang bagus itu ada di Alkitab juga. Ya, nanti kalau saudara mau baca di Laodikia, ya, mereka orang-orang yang bagus. Nah, hari ini saya mau sampaikan begini intinya. Yuk kita jadi berkat lah, ya, jadi kesemberpati. Saya mau tanya, antara talenta dengan karakter mana lebih penting? Karakter, betul. Saudara, banyak orang punya talenta bagus. Main musik bagus, nyanyi bagus. Tapi kelakuan jeblok. Ya. Banyak kan? Suaranya bagus, main musik bagus.
tapi karakternya nggak bagus. Lebih baik tumbuh dulu yang di dalam. Betul? Bertumbuhlah di dalam. Kalau ini sudah bertumbuh dalam, performanya pasti bagus. Ya, tapi kalau hanya luarnya bagus, dalamnya nggak bagus, itu namanya pencitraan. Pencitraan. Banyak orang gini nyumbang ke gereja, nggak seberapa, fotoin ya, masuk Facebook. Loh, hari ini, saudara lihat berita terakhir nggak? Ada gereja yang disuruh sekarang di Jakarta. Ya, tahu ya? Pakai pengacara Alvin Lim. Kenapa? Karena pendetanya tiap khotbah tentang duit nakutin jemaat terus. Saudara-saudara kalau nggak kasih uang perpuluhan, saudara mencuri uang gereja, saudara berdosa masuk neraka. Dia tuh udah kaya raya, jemaatnya itu hidupnya pas-pasan, terus dibegituin. Kesel, pakai pengacara, lagi di situ. Iya. Nah, pendeta seperti itu, maaf kata, bukan Kristen merpati. Kristen burung dara. Kenapa? Dia nggak pentingin jemaat rohani jemaat itu mau bertumbuh, nggak, dia nggak penting. Yang penting tiap bulan terus aja perpuluhan, janji iman terus. Rumahnya, mewahnya bukan main. Jemaatnya hidupnya nggak gampang loh. Pas-pasan. Tega kan? Ya bukan isi ngomongin ya. Saya mau kasih tahu hati-hati dengan Kristen burung dara. Ya, jangan mau saudara. Tapi kalau Kristen yang benar, dia akan bawa saudara kepada Kristus. Betul? Kenapa? Karena hari-hari ini, kalau saudara lihatlah, saya ini kemarin tiba-tiba ada orang telepon ke teleponnya Ibu Mega, ya, karena saya nggak kenal, saya nggak angkat, tapi dia tinggalin message, betul? Dia bilang, "Hai Pastor Cornelius, how are you? Remember me? Saya pernah ke gereja kamu, saya kenal kamu from Mira," dia bilang. "But anyway, if you have time, please call me back," dia bilang. Saya bilang, "Oh, ini orang kenal saya, namanya Ruth Kim." Terus saya call dia back, saya bilang, "Hello," saya bilang, "Sorry kalau Bu Mira," saya bilang, "sudah pass away, maybe like 2 years ago ya." "Oh, sorry about that," dia bilang. Saya bilang, "Ada apa kamu call saya?" "You know what, now we living in the last day, so nothing we can do now, kecuali beritakan Injil," dia bilang. Dan saya rasa itu benar. Kita ini hidup di hari-hari terakhir, saudara. Sungguh. Ya, saudara lihat gempa bumi akan mengancam Indonesia, betul? 8,9 itu seluruh Indonesia bakal kena, dan kemungkinan Jawa bisa terbelah juga. Bisa. Ya, saudara lihat perang hari ini nggak berhenti terus, Timur Tengah perang terus. Ya, kemarin Rusia sama Ukraine. Ya, sekarang Timur Tengah. Kalau Iran sampai perang sama Israel, wah, udah dunia kiamat. Kenapa? Karena mereka Israel akan dikeroyok, dan Israel udah bilang, kalau saya sampai dikeroyok, no way, aku keluarkan senjata saya yang bikin kiamat. Dia bilang. Karena dia nggak akan kuat kalau dia lawan dengan sendirian. Dia akan keluarkan senjata yang kiamat deh. Nah, Rusia juga sama. Dia punya senjata yang bikin kiamat. Bukan saya nakutin. Nah, hari-hari ini, kenapa kita masih bicara yang lain-lain, ya, sementara panggil kita sebagai orang Kristen, kita lupa gitu loh. Pertanyaan saya, Tuhan sayang saudara? Sayang. Tuhan kasih saudara waktu. Saudara hargai waktu saudara nggak? Banyak orang nggak hargai waktu. Saudara kalau menghargai waktu saudara, saya akan mengerti, Tuhan, saya satu hari dikasih 24 jam. Tuhan kasih saya istirahat 8 jam. Tuhan kasih saya kerja 8 jam. Tuhan mengerti saya perlu kerja, karena orang malas jangan makan. Saya sudah lakukan, tidur 8 jam, kerja 8 jam, masih sisa 8 jam. Tuh, 8 jam itu berapa jam yang kau berikan untuk Tuhan? Hampir nggak ada kadang-kadang kita, saking sibuknya. Betul? Doa aja jarang, baca Alkitab aja mungkin cuma di gereja, betul? Ya, kalau di rumah nggak baca, kalau di gereja ya kepaksa. Kan kadang-kadang kita begitu. Kita nggak hargai waktu kita. Ya. Nah, bukan hanya nggak hargai waktu kita. Tuhan tuh sayang saudara, Tuhan kasih talenta. Pertanyaan saya, saudara, saya investasikan nggak talenta saudara? Seringkali kita enggak. Padahal Tuhan perlengkapi. Ada yang bisa nyanyi, main musik, bisa jadi penterjemah, bisa jemput jemaat lah. Apa itu talenta, saudara? Nggak gampang ya. Nah, kalau saudara investasikan di pekerjaan Tuhan,
nanti itu yang saudara akan tuai. Betul ya? Saudara akan tuai itu. Ketika saudara investasikan di ladang Tuhan, itu saudara sedang menginvestkan sesuatu yang kekal, yang kita bilang ngengat dan karat tuh nggak bisa ambil. Iya, hari ini kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, saudara kirim bahan bangunan untuk bikin rumah yang bagus. Karena Tuhan Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saya kadang-kadang nggak ngerti, kita hidup dunia begitu singkat, itu aja kita ngotot, kita rajin bener cari uang. Padahal kita tahu kita akan mati. Kenapa untuk yang kekal kita nggak ngotot gitu? Ya kan? Berapa banyak hari ini hamba-hamba Tuhan dikasih penglihatan. Ya ada hamba Tuhan dikasih lihat Epstein itu tahu ya. Itu lagi di neraka. Nah, hari ini minta ampun sama Tuhan, pengen keluar, pengen bertobat. Nggak bisa. Banyak ibu-ibu hari ini nangis, Tuhan kasih penglihatan. Keponakannya masih muda udah mati, ada di neraka. Nangis-nangis, pengen keluar, nggak bisa. Nggak bisa. Nah kita, Tuhan kasih kesempatan. Ya. Kenapa kita nggak hargai waktu kita? Kenapa kita nggak menghargai talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Kenapa kita nggak investasikan di tempat yang Tuhan bilang ini yang kekal? Entah di pekerjaan Tuhan, entah mungkin orang-orang yang susah yang perlu ditolong. Karena Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan, betul? Lalu orang itu tanya, kapan Tuhan Yesus lapar? Kapan Tuhan Yesus haus? Kapan Tuhan Yesus butuh tumpangan? Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang kamu ketemui, yang harus kamu tolong, itu represent myself. Itu orang-orang itu my agent. Kalau kamu tolong dia, itu sama aja kamu tolong saya. Engkau investasi. Tapi kita kadang-kadang ada uang investasi di tempat di mana Las Vegas. Di sini nggak ada, saya tahu. Ya, Jakarta banyak. Kita salah invest. Ya, ada waktu lebih banyak main handphone. Nggak ada handphone sebentar pusing, stres. Ya. Tapi kalau baca Alkitab baru 1-2 detik ngantuk terus. Nguap terus, susah benar. Iya. Tapi kalau saudara mengerti, hidupku berharga. Waktuku berharga. Talenta yang Tuhan berikan pada saya unik. Saya mau investasikan di tempat yang benar. Atau saya mau kelola dengan sebaik-baiknya. Mana yang menjadi skala prioritas hidup saya saat ini, saya mau dahulukan. Ya? Nanti saudara akan terima hasil yang terbaik. Amin. Ya, mulai hari ini, mari saudaraku ya, ambil komitmen, betul? Investasikan tempat yang terbaik. Kalau ada pergaulan yang tidak baik, saudara harus berani tegas. Saya sayang sama kamu, saya mengasihi kamu, tapi saya lebih cinta Tuhan. Betul? Ini waktunya saya ibadah, saya tidak mau diganggu. Selesai. Banyak orang kan mengganggu kita, supaya kita nggak ibadah. Ya, apalagi lagi pacaran tuh. Kan banyak cowok-cowok sekarang buaya. Halo, kamu lagi apa? Ayo, mumpung saya ada waktu, yuk kita begini. Rayuannya keluar. Ya, lagi pacaran sih enak. Ya, lagi hujan pun, saya jemput, nggak masalah. Ya, sedalam lautan pun aku seberangi gitu kan. Kalau lagi pacaran, hujan jemput. Tapi kalau sudah dapat, sudah punya anak, coba suruh jemput lagi. Ya, kalau lagi pacaran, nggak apa-apa saya jemput. Saya akan berenang. Kalau sudah nikah, sudah punya anak 5, papa jemput, hujan, banjir lagi. Papa jemput ya, papanya bilang gantian ya, sekarang kamu yang berenang. Nah itu, kan saya udah bilang, ya hati-hati sama pria. Semua pria itu banyakkan jahat. Tuh? Yang baik tuh cuma 2. Pria yang baik itu cuma 2. Satu Tuhan Yesus, satu bapakmu sendiri. Ya, bapakmu nggak mungkin jahatin kamu. Ya, kalau pria itu banyak yang nggak baik. Tapi dalam Tuhan kita bisa dapat. Ya, berdoa. Sungguh-sungguh berdoa itu nggak usah khawatir loh. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tadi lagu kok. Setiap air mata kita Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Tuhan mendengar tangisan kita. Ya, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Tapi kalau itu bukan yang terbaik, pasti Tuhan nggak kasih. Bukan Tuhan nggak sayang.
Ya, seberapa banyak kita dihindari dari masalah karena kita ngotot gitu loh. Karena gantung lah, karena beginilah. Akhirnya karena tipu. Setelah tipu baru hancur hati. Ya, tapi ya nggak ada istilah terlambat. Tangan Tuhan selalu terbuka. Ya, jadi mari saudaraku, hari-hari ini jadilah merpati yang cantik yang memancarkan Roh Kudus dimanapun saudara berada. Ya, jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini banyak orang yang perlu ditolong, saudara. Ya, banyak orang hari ini tersesat. Ya, nggak tahu gimana mau kembali pada Tuhan. Mereka perlu ditolong. Tapi kita juga harus tahu, set the limit. Ada batas-batas yang kita nggak boleh langgar. Ya, harus jaga jarak. Jangan sampai pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan, saudara. Sayang. Ya. Nah, kemarin juga ada seorang hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan yang luar biasa. Sebelum presiden yang mencalonkan diri ditembak kupingnya, dia kan sudah tahu, betul ya? Dia sudah tahu ini presiden akan ditembak di kupingnya persis. Ya, pendeta itu namanya Brandon nggak masalah. Ya, baru-baru ini dia dikasih penglihatan lagi. Baru apa yang dia lihat? Matahari sudah mau tenggelam, tinggal sedikit lagi. Dan Tuhan Yesus mukanya sangat sedih, dia bilang. Tuhan Yesus bilang, kamu cepat kasih tahu kepada semua orang, this is the last call. The last call, the last call. Dan dikasih lihat, ya, banyak domba-domba ketika gembalanya sudah mau datang, artinya kedatang 2 kali, ada yang domba yang mengenal suara gembalanya, dia lari. Tapi ada domba yang larinya slow, masih mending. Ada domba yang nggak bisa lari karena sakit. Tergeletak, sakit dia, saudara. Tapi ada jenis domba lagi, Tuhan panggil, dia asik merumput. Dia nggak peduli suara itu. Dia asik merumput, saudara. Itu gambaran orang Kristen hari ini, betul? Ada yang sudah siap-siap. Tuhan, kapan engkau datang, aku siap. Aku sudah percantik rohaniku. Aku siapkan pakaian yang indah. Karena aku akan dijemput oleh mempelai. Betul? Itu yang benar. Tapi ada yang tidak. Ya, tidak siap-siap. Bajunya kotor. Kalau di gereja nyanyi, amin. Pendeta khotbah apa? Amin. Keluar dari gereja, aman bikin dosa. Aman bikin dosa. Nggak ada yang lihat. Di gereja, amin Pak Pendeta. Di luar, aman. Nah itu orang yang tidak siap, saudara. Ya jangan seperti itu. Saya kasih tahu, kalau sudah Tuhan panggil, it's too late. Saya mau ampun sama Tuhan, kasih saya kesempatan berbalik, nggak bisa. Selamanya di dunia kekal itu neraka. Itu serius, saudara. Serius. Jadi orang kalau mau jahatin kita, udah biarin aja lah. Nanti urusan sama Tuhan. Kita nggak usah kepahitan. Ya, tapi kalau kita suruh ikut dia, kita juga nggak mau. Tuh, karena aku lebih cinta Tuhan. Tuh, hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Tuhan yang kasih saya napas kehidupan. Kalau dia cabut, selesai kita. Masih ingat nama Tuhan itu YHWH? Ya, Yahweh. Waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan hembuskan napas. Yahweh. Setiap hari saudara napas, Yahweh. Yahweh. Tarik napas, hembus napas. Itu Yahweh. Pembuktian tes DNA, ahli kedokteran memeriksa. Saya nggak tahu istilah kedokterannya. Setelah dites DNA kita, secara strukturnya ditemukan nama YHWH. Saya tahu kan? Jadi Tuhan mau kasih tahu, hidupmu tuh di tangan saya. DNA kamu aja ada struktur, itu nama saya, YHWH. Waktu saudara napas, saudara tuh sebut YHWH sebetulnya. Waktu orang meninggal, hembuskan napas terakhir. Ingat, saudara, napasmu adalah roh Tuhan. Kalau Tuhan sudah ambil, selesai hidup kita. Ya, bukan saya nakut-nakutin. Tuhan sayang saudara, Tuhan tidak mau ada yang terhilang. Ya, maka hari ini mari ambil komitmen. Tuhan, ini aku. Ya, bentuk aku. Hidup ini kayak pensil, saudara. Ya, seperti pensil. Kenapa? Pensil itu sepanjang dia tidak diruncing, nggak ada gunanya, betul? Kapan dia bisa dipakai? Ya harus diruncing.
Waktu diruncing, sakit nggak? Sakit. Karena dipertajam Tuhan. Tapi tanpa diruncing, Tuhan nggak bisa pakai. Kenapa? Karena ada sifat kita yang masih jelek. Tuhan bilang buang. Sakit Tuhan, aku hobinya korupsi, kan enak. Tuhan bilang no. Aku masih suka dugem Tuhan, kalau stres-stres dugem tuh enak. Nggak bisa, Tuhan bilang buang. Sakit memang. Saya ini bawanya emosi. Ya, orang kalau tinju kanan, saya tinju kiri juga. Tuhan bilang buang, sakit. Tapi kalau saudara mau dipakai Tuhan, izinkan dia meruncing. Ketika saudara sudah runcing, selesai dipakai Tuhan. Sekarang hidupmu tergantung siapa yang pakai. Kalau pensil itu jatuh ke tangan yang salah, let's say anak kecil, nggak ada gunanya, betul? Dia nggak tahu pakai pensil yang baik, paling dia coret-coret tembok sana sini, nggak guna. Tapi coba kalau pensil itu, saudara kasih seorang yang ahli gambar, saudara kasih kepada seorang arsitek, pensil itu dia bisa lukis sesuatu yang sangat indah, betul? Sangat detail, sangat bagus, karena dia seorang arsitek. Nah, hidup saudara sama, Tuhan itu arsitek jiwamu. Kalau saudara serahkan hidupmu sama Tuhan, dia bawa hidupmu ke tempat yang indah, karena rancangannya adalah yang terbaik. Ya, kalau cowok ganteng mah gampang, tinggal lukis aja. Tuhan bilang, aku kasih yang ganteng, yang baik hati, yang rajin ibadah, yang dompetnya kenceng. Tapi persoalannya mau diruncing nggak? Tinggalkan mau nggak? Cowok-cowok yang buaya tadi, yang suka ganggu, jangan direspon. Kalau dia rayu-rayu bilang, najis loh gitu. Aku lagi dirancip oleh Tuhan. Berserah aja. Memang sakit sebentar, tapi setelah hidupmu di tangan Tuhan. Kalaupun dalam hidup ini kita masih suka jatuh, kita masih suka menyimpang, nggak usah takut. Di ujung pensil itu selalu ada penghapus. Tuh, kalau engkau bikin dosa menyimpang, datang pada Tuhan. Tuhan bilang apa? Sehitam apapun dosamu, betul? Aku bisa putihkan seperti bulu domba. Sehitam apapun dosamu, Tuhan gak mau ingat-ingat lagi. Betul? Jika kita datang kepada Dia. Itu luar biasa, saudara. Ya, jadi jangan takut jalan sama Tuhan. Tadi lagunya bagus. Apa tuh? Bimbinglah tanganku, betul? Ku tak sanggup jalan seorang diri. Pantesan gue jatuh terus. Pantesan gue ditipu terus. Karena aku jalan sendiri. Gak ada yang ingetin. Gak ada yang protek. Tapi coba kalau saudara berjalan sama Tuhan. Kita bilang apa? Bulu yang terkulai, Tuhan tidak izinkan untuk patah. Tuh? Satu lagi apa katanya? Sumbu yang mau pudar, Tuhan gak akan izinkan padam. Tuhan akan biarkan dia menyala kembali. Itu janji Tuhan. Kenapa kita tidak mau percaya sama janji Tuhan yang mencipta hidupmu, yang punya kuasa atas bumi dan langit? Kita lebih percaya sama yang enggak. Coba saudara pegang erat-erat firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Nothing is impossible, betul? Ya, hari ini kita juga senang lah Tuhan kasih good news sama istri saya. Dia mukanya cerah sedikit. Ya, itu karena doa, saudara. Iya, kita juga sama. Ada waktunya kita lemah. Tapi ketika sudah nggak bisa apa-apa, kita datang pada Tuhan. Ya, nggak ada Cindy, Nadia saya tarik kemarin. Bertiga kita doa. Nadianya nggak ada, saya tarik Cindy. Bertiga tadi malam kita berdoa. Karena itu sumber kekuatan orang Kristen. Tuh? Ketika engkau nyembah Tuhan, Dia bertata di atas pujian saudara. Betul, dan itu janjinya. Dia akan berperang untuk kita. Ya, kita lebih dari pemenang, gak usah perang. Ya, Tuhan sediakan kemenangan. Kan enak jadi orang Kristen. Betul? Kenapa mesti cari yang di luar gitu? Tuhan tuh jaminan keselamatan kita. Janjinya itu iya dan amin. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hanya diperlukan ketaatan. Hanya diperlukan kesetiaan. Saya saya senang dengan orang, respect dengan orang yang setia. Ya, mungkin skillnya biasa aja. Ya, mungkin talentanya biasa aja, tapi dia setia. Itu yang saya bilang, dalam itu lebih penting. Daripada yang luar, nyanyinya bagus, musiknya bagus, tapi dalamnya nggak seimbang. Hanya show sesaat, habis itu rontok. Yang bagus itu dalamnya bagus, luarnya bagus.
Nah, kalau luarnya bagus, dalamnya bagus, dia akan bertahan selama-lamanya. Karena dalamnya bagus, akarnya bagus. Firmannya kuat, mengakar di dalam Tuhan. Amin ya. Jadi jadilah Kristen yang merpati yang cantik, yang memancarkan Roh Kudus. Ya. Karena kita ini representnya Tuhan. Saudara itu representnya Tuhan loh. Ya. Saudara mewakili. Kenapa? Karena karakter saudara menentukan siapa saudara. Amin ya. Karakter saudara itu dibentuk dari nilai-nilai yang ada di dalam saudara, yang saudara yakini, lalu saudara hidupi. Gak usah cerita banyak, orang bisa tahu. Dari karakter saudara, ini anak Tuhan. Ini baru murid Yesus. Karena karakternya. Gak usah kita promosi diri sendiri. Karena kalau dekat saudara tenang. Kenapa? Dia pasti bawa saya kepada Tuhan. Kalau saya dekat dia, saya punya masalah, pasti dia doain saya. Nah itu, ya. Jadi situ saya tahu, ini dia punya karakter Kristus. Beda dengan yang lain. Amin ya. Saya kira itu saja. Ya, semoga ini jadi berkat dan ingat, pertanyaan saya hari ini, saudara hubungannya sama Tuhan, apakah itu baik-baik saja? Ya, kalau tidak, cepat bertobat. Ya, banyak orang hari ini pikir dia sudah jadi orang Kristen, sudah aman, tapi ternyata dia Kristen burung dara. Ya, saya kasih ilustrasi kenapa kita perlu ke gereja terus diisi. Waktu saudara baru bertobat, saudara terima Roh Kudus, itu ibarat ini loh. Elektronik itu baru ditancapin ke colokan, saudara terima listrik, betul? Tapi saudara punya free will, remote-nya di tangan saudara. Ya, jadi remote itu saudara mau nyalain apa enggak? Betul? Kalau saudara matiin ya mati. Tuhan sudah sama saudara udah terhubung, listriknya udah dikasih, Holy Spirit-nya udah ada. Tapi Tuhan kasih free will. Betul? Remote-nya di tangan saudara. Saudara mau nyalain TV, saudara nonton TV. Kalau saudara nggak mau, mati. Tuhan kasih free will. Makanya banyak orang Kristen ini karena free will salah gunakan. Betul ya? Dikasih Tuhan, disayang Tuhan, dia pergi ke Las Vegas. Nggak mau ke gereja. Betul? Dia lebih suka kumpul sama teman-teman, mabok, minum-minum. Padahal dia tahu ada ibadah. Ada Bible study. Ada praise and worship. Dia lebih suka mabok. Tuhan sudah connect kan sama listrik. Tapi remote-nya dia matiin. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ya, amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar kami penuh kelemahan ya Tuhan. Seringkali kami jatuh, menyimpang. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka. Kasih-Mu selalu mencari kami. Biarlah hari ini siapapun kami Tuhan. Biarlah api yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan terus perbesar. Supaya roh kami menyala-nyala. Supaya kami bisa bangkit dari kehidupan kami. Bahwa Engkaulah jawaban atas hidup kami. Bahwa Engkaulah adalah dasar kekuatan kami untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Berkati gereja-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Supaya kami tidak goncang di hari-hari terakhir ini. Dan biarlah kami terus meresponi setiap firman Tuhan yang kami dengar. Supaya roh kami semakin bertumbuh, semakin kuat. Semakin mengakar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, kita yang diberkati kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara.